Semua orang pasti punya sisi ingin dihargai, juga disegani oleh orang lain. Tapi nggak semua orang memperhatikan gimana sih caranya biar kita bisa jadi orang yang baik, disegani, dihormati oleh orang-orang. Nah, ngomongin tentang dihormati oleh orang lain, berarti nggak jauh juga sama yang namanya gimana cara bersikap kita pada sosial kan. Nah, tepat banget di video ini kita akan bahas sikap apa aja sih yang harus kita punya supaya kita bisa menjadi orang yang disegani. Langsung aja yang pertama, menunjukkan kualitas diri tanpa banyak bicara. Mulutmu harimaumu. Pernah dengar pepatah itu? Sebenarnya kata-kata ini sangat relate sekali sama apa yang kita bahas kali ini. Banyak orang di luar sana suka banget nunjukin kelebihannya lewat kata-kata. Di sosial media kita sering lihat beberapa orang di sekitar kita memamerkan kelebihan yang mereka punya. Bahkan ada juga loh yang dengan sengaja gitu ya, mengirim untuk nunjukin bahwa mereka bisa melakukan sesuatu. Mungkin dari sudut pandang yang melakukan ini, mereka akan terlihat keren, ingin dipuji dan sebagainya. Padahal tanpa sadar perbuatan kayak gini tuh cuma akan bikin orang-orang yang ngeliat jadi risih, jadi males. Coba pegang kata-kata ini teman-teman. Dengan kamu menceritakan tentang pengembangan diri kamu, proses-prosesmu, itu gak akan bikin orang lain respect sama kamu. Jadi biarkan mereka tahu sendiri tanpa perlu kita ceritakan. Hal ini tanpa sadar bikin orang lain akan tersanjung dengan proses-proses kita. Kedua, tegas. Menjadi baik itu emang perbuatan yang baik. Tapi beda lagi nih kalau kasusnya jadi orang yang terlalu baik atau people pleaser. Yaitu adalah orang yang sukanya nurut apa kata orang, sungkan banget nolak apa yang dimau orang lain. Kita harus ngilangin sifat ini karena perlu kita sadari, jadi orang yang terlalu baik malah akan jadi bumerang untuk kita dimanfaatkan oleh orang lain. Emang hidup harus seimbang. Bayangin aja, kita baik aja masih ada yang gak suka, apalagi jadi orang jahat kan. Jadi baik ya tetap baik tapi secukupnya. Prioritaskan apa yang dimau oleh dirimu. Jangan sungkan untuk menolak ajakan orang lain. Ketiga, bersikap ramah dan menghormati siapapun seperti halnya kita ingin disegani dan dihormati. Sebelum orang lain melakukan itu kepada kita, ya yang paling benar adalah kita yang harus lebih dulu bersikap seperti itu kepada semua orang. Dengan nunjukin rasa hormat, peduli, menghormati dengan orang sekitar, kita akan menerima hal yang sama juga dari sekitar kita. 4. Punya keahlian lebih di bidang tertentu. Untuk teman-teman yang merasa mempunyai skill dengan mengembangkan terus potensi yang kita miliki, kemampuan kita, dan keahlian yang sedang kita pahami dan tekuni, tanpa sadar dampak itu bukan hanya untuk kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Orang lain akan terkesan melihat kita. Dan berawal dari kekaguman inilah yang membuat orang lain jadi segan terhadapmu. 5. Menguasai public speaking dengan baik. Public speaking adalah salah satu penghubung antara kita sesama manusia. Orang lain akan melihat kita dari cara bicara kita. Dengan mengetahui cara berbicara dengan baik, santun dan berwibawa, tanpa sengaja di saat itulah kita sedang berusaha memikat hati orang-orang tersebut. Orang lain yang terkesan dengan cara bicara kita yang baik akan lebih bisa segan dengan kita. 6. Pandai menempatkan diri ketika berbicara dengan orang lain. Apa aja sih yang harus kita lakukan? Pandai menempatkan diri saat berbicara ini berarti kita mampu nih buat tahu suasana dengan siapa kita bicara, memperhatikan kontak mata, intonasi, jeda, dan lain sebagainya. Misal kita bicara dengan orang yang lebih tua dari kita gitu, harusnya kita paham akan menggunakan bahasa apa untuk mencoba berinteraksi dengan orang-orang tersebut. Bahasa yang tidak lain dan tidak bukan adalah bahasa yang santun dan mudah difahami. Karena kita perlu ingat bahwa kita beda generasi, yang pastinya ada perkembangan bahasa yang mereka belum paham. Jadi harus tetap santun dan rendah hati. 7. Kendalikan emosi. Orang yang gak bisa mengontrol emosinya punya mood swing yang parah. Biasanya orang lain juga jadi malas berurusan dengan kita. Karena dengan keadaan emosi yang gak stabil, bikin orang lain mikir buat berinteraksi. Ya bayangin aja, mau ngobrol aja gak mau, apalagi ngajakin kerjasama.
Dampak buruknya selain orang lain gak respect atau segan sama kita jadi susah buat temenan sama orang lain. Kedelapan, menjaga penampilan. Kita tahu hal pertama kali yang paling bisa dilihat orang terhadap kita adalah penampilan. Makanya first impression itu penting banget untuk mendapatkan perhatian orang lain. Orang akan cenderung suka melihat orang yang berpenampilan rapi. Yang bisa kita lakuin di sini adalah memakai pakaian sesuai dengan suasana dan kegiatan yang kita jalani. Gak perlu yang mahal-mahal, yang penting pantas dan sesuai dengan kepercayaan dirimu. Karena dengan memakai pakaian yang rapi, selain menghargai diri kita, itu juga sama dengan menghargai orang lain. Kesembilan, menepati janji. Selain penampilan, orang tuh dilihat dari perkataannya. Apakah bisa menepati janji? Karena apa yang kita ucapkan harusnya bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi ada baiknya ketika kita berjanji dengan orang lain, kita pikir-pikir dulu nih, mampu gak buat menepati janji itu. Kalau enggak, ya mending jangan gitu. Karena ya itu bisa jadi bumerang ke kita buat orang lain. Jadi orang lain tuh gak percaya lagi sama kita. Kesepuluh, tepat waktu. Udah gak diraguin lagi kalau di negara kita tercinta ini suka banget yang namanya ngaret. Ngomongnya udah OTW tapi masih baru buka mata dari tidurnya. Nah ini perlu banget kita perhatiin kalau janjian sama orang buat ketemu. Kita harus benar-benar bisa tepat waktu. Karena ya sikap kecil ini pun juga bisa memperlihatkan kualitas diri kita seperti apa.